Halo sobat, kembali lagi bertemu dengan saya di video ini dan juga di channel ini. Dimana kali ini saya mau bocorkan nih pusaka-pusaka yang dimiliki Ratu Adil, dan bahkan pusaka ini tidak dimiliki oleh pihak lain gitu. Jadi bisa dikatakan pusaka ini itu satu-satunya, dan pusaka ini ya satu-satunya gitu loh. Jadi Ratu Adil itu adalah sosok yang dinanti-nantikan, dimana Ratu Adil itu digadang-gadang sakti mandraguna. Ratu Adil memiliki banyak pusaka dan Ratu Adil punya banyak ilmu, dimana Ratu Adil memiliki dua pusaka sebagai wadah para pusaka, yaitu Bokor Kencono dan juga Cupu Manggolo. Bokor Kencono ini wujud kodamnya itu ya dewa gitu, seorang dewa. Dan Cupu Manggolo wujud kodamnya itu juga seorang dewa. Mereka berdua itu kodamnya itu kodam dewa, sebagai wadahnya para pusaka. Seperti halnya kalau tembang orang Jawa ya, ojo turu sore kaki, ono dewa nganglang jagat, nyangking bokor kencanane, isine dongo tetulak. Nah, jadi Ratu Adil itu punya Bokor Kencono dan Cupu Manggolo. Bokor Kencono dan Cupu Manggolo itu adalah perwujudan kodamnya itu wujud dewa, dimana di dalam Cupu Manggolo dan Bokor Kencono itu isinya ya doa-doa, ya ilmu-ilmu gitu ya. Sehingga kalau orang Jawa dulu kalau sering begadang, sering prihatin di malam hari sampai pagi gitu ya, biasanya nanti dapat pusaka atau ngelihat pusaka jatuh, dapat pusaka gitu. Karena apa? Para dewata Jawoto itu akan melanglang jagat, berjalan-jalan di jagat, berterbangan di jagat, mencari orang-orang yang suka prihatin, mencari orang-orang yang suka ngelakoni gitu sampai di malam hari sampai pagi itu, diintip gitu ya, diincar. Oh, orang itu suka ngelakoni gitu ya, ini hadiah dari dia ngelakoni gitu. Kalau orang Jawa dulu kalau ngelakoni itu di malam hari, bahkan terkadang sampai pagi. Dimana kalau orang Jawa dulu ngelakoni itu biasanya ilmunya itu juga pemberian dewa gitu. Kalau di zaman dahulu orang-orang yang ngelakoni itu nanti pemberian ilmu-ilmunya atau izin ilmu yang masuk padanya itu dari sang jagat dewa Betara. Dan jagat dewa Betara itu atau dewanya seluruh jagat, dewanya jagat raya, itu salah satu julukan bagi kalau wayang ya, kalau di pewayangan itu salah satu julukan bagi Betara Guru. Jadi Betara Guru itu merupakan sang yang jagat dewa Batara. Jadi salah satu julukan dari Betara Guru kalau di dalam pewayangan itu jagat dewa Betara gitu. Dewanya jagat ini, jagat semesta gitu. Dimana memang Betara Guru itu kalau di dalam pewayangan, Betara Guru menguasai 3 alam. Alam nyata, alam manusia, bumi, alam gaib, alamnya para siluman, para denawa, para raksasa, para iblis, alam para yang lainnya gitu ya, para makhluk-makhluk gaib gitu. Dan yang ketiga itu alam para dewa. Alam para dewa itu maksudnya apa? Hayangan, surga. Dimana Ratu Adil itu punya pusaka dewa, yaitu Bokor Kencono dan Cupu Manggolo, dan ini juga tidak dimiliki oleh pihak lain. Bukan hanya itu saja, pusaka lain yang dimiliki oleh Ratu Adil yaitu adalah kitab kehidupan. Jadi Ratu Adil juga memiliki satu kitab, dimana di dalam kitab itu memang kalau dilihat doang gitu, kitab itu kayak kosong. Kalau cuma dibuka dilihat gitu, kitabnya tuh kayak kosong, cuma lembaran kosong, kayak nggak ada tulisannya, nggak ada huruf-hurufnya, kayak lembaran kosong gitu. Tetapi di dalam kitab itu
itu berisi garisan hidup jagat semesta. Di dalam kitab itu berisi seluruh garisan hidup manusia. Ya walaupun kalau dibuka kitabnya itu kalau cuma dibuka biasa aja itu kayak kosong. Kayak kitab, kayak buku itu buku besar, cukup besar, tapi kosong. Kok nggak ada tulisannya, nggak ada isinya gitu. Bagi orang yang nggak tahu. Tapi bagi orang yang udah paham, di dalam kitab itu berisi garisan hidup setiap makhluk, berisi garisan hidup jagat semesta. Dimana dari kitab kehidupan itulah para pusaka-pusaka seperti Kaca Benggala, Meripasewu, Bokor Benggala, Basu Benggala dan sejenisnya ya, para pengintai-pengintai itu bisa memprediksi masa depan. Karena apa? Adanya kitab kehidupan. Mereka mengintip karena adanya kitab kehidupan. Dan banyak ramalan-ramalan. Kenapa orang-orang bisa meramalkan, memprediksi masa depan gitu, seperti ramalan Jayabaya gitu ya. Itu juga karena adanya kitab kehidupan gitu. Ya ada sebagian yang bilang itu kitab panguripan. Kitab panguripan gitu ya. Yang isinya itu tentang kehidupan, tentang garis hidup gitu. Ada yang bilang kitab panguripan, di mana Ratu Adil itu memiliki satu-satunya dananya itu. Di mana di situ seluruh garis hidup manusia tertera. Dari manusia itu dibentuk sejak orang tuanya kawin sampai terbentuk, nanti sampai lahirnya tanggal berapa, bulan berapa gitu. Maksudnya sampai terbentuk semuanya gitu. Sampai nanti tragedi-tragedi hidupnya dia akan mengalami apa saja, nanti matinya gimana, semuanya ada. Dan dengan adanya kitab itu, Ratu Adil bisa leluasa dengan garis hidup manusia. Dimana seharusnya kitab itu tidak boleh diotak-atik. Biarkan semuanya berjalan sesuai apa yang sudah digariskan. Tetapi bila mana Ratu Adil ikut campur, mengubah satu kata atau satu kalimat aja yang tertera di dalam kitab itu tentang seseorang, maka garis hidup orang itu semuanya akan berantakan, berubah. Padahal hanya mengubah satu kata atau satu kalimat di dalam kehidupan seseorang, maka nanti ke belakangnya semuanya berubah tentang orang itu. Seharusnya orang itu gini jadi berubah gono gitu. Padahal cuma mengubah satu kata atau satu kalimat mengenai garis hidup orang itu. Karena setiap kata atau kalimat yang berubah, yang diubah, maka semuanya akan berubah gitu. Dimana kitab kehidupan ini adalah pusaka yang sangat langka dan tidak dimiliki oleh orang lain. Bahkan digadang-gadang kalau di dalam pewayangan, hanya sang Betara Guru saja yang punya. Semar nggak punya, Togok nggak punya, para Pandawa nggak punya. Yang memiliki itu hanya Betara Guru dan Krishna. Kalau di dalam Mahabharata Krishna punya. Dan kalau secara kisah Jawa itu seperti Betara Guru, dimana Ratu Adil itu punya gitu. Kenapa semua pusaka bisa memprediksi, pusaka-pusaka seperti Meripasewu, Kaca Benggala bisa memprediksi masa depan? Yaitu karena adanya kitab kehidupan. Dan bila mana Ratu Adil menutup pandangan mereka melalui kitab kehidupan, maka tidak ada satupun ramalan yang mampu memprediksi masa depan. Tidak akan ada satupun pusaka yang bisa memprediksi masa depan. Karena pandangan mereka akan menjadi buram. Mereka bisa memprediksi masa depan atas izin yang pemilik kitab kehidupan itu. Tanpa izin dari pemilik kitab kehidupan, bila mana semuanya ditutup, maka tidak akan ada yang bisa meramalkan masa depan, tidak akan ada yang bisa memprediksi masa depan. Dimana Ratu Adil itu sebenarnya tuh sih kitab rahasia gitu ya, karena kodam dari kitab itu juga merupakan dewa yang dari dulu, sekarang, bahkan sampai nanti dia akan selalu bertapa. Jadi dewanya itu memang serba putih, cahayanya memang putih gitu ya, tetapi dia sering bertapa, selalu bertapa. Tetapi saat dia bertapa, dia mengetahui semua garisan hidup. Semua garisan hidup manusia itu meraju di dalam pikiran sang dewa. Dan pikiran dewa itu tertulis di dalam kitab, tergambarkan sangat jelas di dalam kitab kehidupan.
Ya walaupun khodamnya itu cuma bertapa gitu, tetapi dia melihat semua garis kehidupan. Itu juga salah satu pusaka Ratu Adil yang memang langka gitu, dimana Ratu Adil masih punya banyak pusaka, tapi itu juga merupakan pusaka yang sangat langka. Itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video kali ini, nyalakan lonceng notifikasinya, dan komen di kolom komentar.